Yesus kekasih jiwa kami, Yesus Kau Yesus, Kau kekasih kami, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kaulah segala-galanya, Kaulah segala-galanya, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau masuk dalam hidup kami, Kau peduli akan hidup kami. Kau yang masuk dalam hidup kami, Kau rindu bersekutu dengan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Allah, kami orang berdosa yang sudah Tuhan tebus, kami orang berdosa yang sudah Kau beli dengan darah Yesus Kristus, sehingga kami memiliki persekutuan dengan Tuhan, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, dan kami memanggil Engkau Allah kami sebagai Bapa, dan kami adalah putra-putra-Mu yang sangat Kau kasihi. Terima kasih Roh Kudus untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang luar biasa, yang sangat Kau cintai. Sama seperti lagu yang kami nyanyikan, bahwa kami senantiasa terhubung dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim, hubungan yang terus dipelihara, supaya kami senantiasa mendapatkan firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau pada pagi hari ini, bukan hanya di tempat ini, bukan saat kami ibadah, tetapi setiap waktu kami percaya Tuhan berfirman menuntun kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Diberkatilah setiap orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Kami bawa hati dan pikiran kami kepada Kristus, Raja kami dan Tuhan kami. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, terima kasih kita bisa berkumpul kembali setelah cukup lama juga tidak ada di Lembang. Tapi biarlah pagi hari ini kita kembali dikuatkan, karena yang paling penting Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, sudah disiapkan. Oh ya, tema kita hari ini adalah menjadi murid sejati, dan saya mencari pemandangan yang bagus. Dan ini di mana ya? Ya pasti di Lembang ya. Ya, di Lembang ini saudara yang dikasih Tuhan. Menjadi murid yang sejati. Menurut Bapak Ibu, apakah ini topik yang mudah atau sulit? Kalau mudah, selesai khotbahnya. Bagaimana Bapak Ibu? Saya butuh ada konfirmasi jawaban. Ini khotbah yang mudah, ini adalah firman yang mudah, topik yang mudah, atau topik yang sulit? Saya hanya minta dua jawaban. Ini adalah topik yang mudah atau topik yang sulit? Nah, sulit ya. Tetapi Tuhan pasti memampukan kita. Ya, hidup ini memang sulit, saudara yang dikasih Tuhan ya. Baik, kita akan mulai.
sudah ya. Nah, saudara, ada pertanyaan. Saya kalau mengajar itu mengajukan pertanyaan. Kenapa? Karena Tuhan juga selalu mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah berapa tahun saudara dan saya ikut Yesus? Pasti ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin sudah ada yang 30 tahun. Saya sendiri belum 30 tahun ya. Saya bertobat tahun 87, 1 Juli 1987. Jadi kalau dihitung pertobatannya, ya Bapak Ibu bisa hitung ya. Nggak perlu pakai kalkulator. Nah, jadi kalau ini ditanya, maka menarik sekali ketika topik menjadi murid sejati, ingat ada kata sejatinya. Ya, murid sejati. Sehingga ada lawan ya. Nah, maka perlu kita bertanya apakah hidup saya, hidup saudara sudah semakin serupa dengan Yesus? Apakah kita semakin taat? Apa kita makin sabar? Nah ini saya sedang bergumul di kata-kata makin sabar ini. Ada yang bersama dengan saya supaya saya punya teman? Ya, makin sabar ya. Kemudian apakah saudara dan saya makin mengampuni? Makin melepaskan banyak pengampunan kepada orang lain? Dan apakah saudara juga makin giat rindu untuk melayani? Ya. Nah, kalau belum, mungkinkah kita sudah sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati? Tentu jawabannya beragam-ragam. Saudara pasti mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, akibat dari pertanyaan tersebut, saudara dikasih Tuhan bahwa menjadi murid Yesus menjadi murid Yesus ini bukan soal berapa seringnya saya pergi gereja, menduduki kursi panas, jangan-jangan kursinya sudah tahu itu tempatnya saudara, ya. Udah tahu dia, udah nempel saudaraku ya. Udah punya posisi wena gitu ya. Di KG itu saya kadang melihat ada orang udah posisinya di situ terus gitu ya. Jadi kita menjadi murid ya bukan sekedar kita pergi ke gereja, menghangatkan kursi, tapi yang paling penting saudaraku seberapa sungguh kita belajar. Nah ini katakan belajar. Nah, belajar itu seumur hidup. Belajar itu sepanjang hayat kehidupan kita. Setuju ya? Sepanjang hayat kehidupan kita. Ya, jadi nggak sekedar kita hanya datang ke gereja, tapi kita perlu belajar seperti dia. Belajar taat seperti dia dan mengasihi seperti dia. Jadi sentralnya, fokusnya bukan kepada saudara, bukan kepada manusia. Fokusnya juga bukan kepada hamba Tuhan, tetapi fokusnya adalah kepada Kristus. Kepada Kristus itu fokusnya. Kalau saudara fokus kepada saya, kepada hamba Tuhan, maka siapa sih manusia itu? Karena dalam perjalanan hidupnya bisa aja dia gagal. Dan kalau dia gagal maka kita akan kecewa. Sehingga muncullah, lah kok anak Tuhan seperti itu sering kita dengar. Kok hamba Tuhan seperti itu, kok namanya pendeta kok seperti itu, kok sudah pemimpin seperti itu. Jadi kalau ukuran kita kepada manusia maka kita akan kerepotan. Kita akan juga mengatakan yang sama. Abang Abed juga kayak gitu kok, ya saya juga akan sama. Padahal fokus kita adalah siapa? Kristus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, menjadi murid sejati sekali lagi bukan persoalan kita seberapa sering kita datang ke gereja, tetapi mau belajar enggak? Ada orang datang ke gereja tapi karena dia punya kepentingan. Ya, betul ya? Ada kepentingan, ada. Ada orang ke gereja tujuannya bukan ketemu Kristus. Tetapi pada waktu yang paling penting dalam kehidupan kita, saya mau belajar untuk hidup seperti Kristus. Saya mau belajar untuk taat seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, saudara, mengapa pada akhirnya banyak juga orang yang mengundur, betul ya? Ya, seleksi saudaraku ya. Ini diseleksi semua. Ya, hidup kita ini berproses dan hidup kita diseleksi. Entahkah itu anak-anak, remaja, orang tua, udah punya cucu sekalipun, hidup kita itu akan diseleksi. Ya, nah apa sih yang menyebabkan? Ya, banyak orang yang awalnya
bersemangat mengikuti Yesus, ya. Tetapi di tengah jalan mereka mundur. Nah, persoalannya bukan mereka tidak pernah percaya. Persoalan bukan karena tidak percaya, tapi karena beratnya tantangan hidup Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, tekanan sosial akhir-akhir ini kan luar biasa. Ya, kemudian kita juga punya pemahaman kita akan Tuhan itu berbeda-beda. Maksud saya gini, ketika kita mempunyai pemahaman akan Tuhan, ingat bukan kata orang. Nah, akan repot sekali kalau pemahaman kita akan Tuhan kata orang. Kata ini, kata itu. Tetapi ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi beratnya hidup, kita ngalaminya di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, sehingga mulut kita, dari hati kita, enggak kok, saya kenal kok Allah yang sudah mengasihi saya. Saya kenal Allah yang menuntun hidup saya. Istilahnya gini, beberapa tahun yang lalu saya melihat kok Tuhan menolong saya. Minggu lalu juga Tuhan menolong saya. Jadi ke depan pun dia menolong saya. Artinya kita menjadi kuat karena kita punya pemahaman Allah itu setia. Sekalipun saya tidak setia, lanjut, dia Allah yang tetap setia. Jadi mengapa banyak orang mundur? Nah, yang pertama, ini penting kita tanamkan kepada orang. Saudaraku, Jemaat Lembang ini kan melayani konteks ya, melayani orang-orang yang tidak bisa beribadah karena mungkin mereka akan mengalami tantangan iman mereka. Jadi mengapa orang banyak mundur? Yang pertama, dia pikir ketika ikut Yesus membuat hidup lebih mudah. Apakah Tuhan pernah mengatakan itu seperti kepada kita? Tidak pernah. Ketika dia hidup bersama dengan murid-murid, dia tidak pernah bilang, ayo ikut saya, segala sesuatu akan selesai. Tidak, saudaraku. Ya, jadi orang mengira ikut Yesus akan membuat hidupnya lebih mudah. Banyak orang berpikir kalau ikut Yesus semua masalah pasti selesai. Ya, apalagi ketika datang ke gereja saya punya masalah dan tolong dong masalah saya diselesaikan oleh pemimpin gereja. Bukan begitu saudaraku. Allah tidak pernah memberikan solusi seperti itu. Tapi Allah rindu engkau dan saya mengalami relasi dengan dia dan kau menemukan di dalam kesendirianmu, di dalam tertekananmu, di dalam orang lain tidak peduli kepada engkau berjumpa dengan Tuhan. Sehingga nanti gak akan keliru. Oh ternyata ikut Tuhan itu, Tuhan gak pernah bilang, engkau ikut aku, masalah anakmu akan beres. Engkau ikut aku, masalah ekonomi. Gak pernah dia bilang seperti itu. Tetapi ketika engkau dan saya mau ikut dia memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu dia tuntun. Siapa di sini yang pernah mendaki gunung? Tapi gunung yang tinggi ya. Tinggi ya. Kalau yang pendek bukan gunung ya. Ya. Saudara, orang yang mendaki gunung kita tahu meter kesekian, betul? Dan seterusnya dia pasti akan mengalami tantangan. Tetapi ketika orang rindu, dia punya tekad untuk sampai ke puncak, maka setiap meter demi meter dia akan hadapi tantangan itu. Batu kerikil, cadas, kemudian mungkin duri, kemudian ada ular dan lain sebagainya. Tapi karena tujuan dia di puncak, dia tetap jalani itu dengan kekuatan dan dia sudah punya persiapan untuk naik ke atas gunung. Pada waktu dia nyampe ke puncak, pada waktu dia lihat matahari terbit, dia lupa akan semua pergumulan dia dari meter pertama dan seterusnya. Dan karena dia sudah sampai di atas, Bapak sudah dikasih Tuhan. Dan ketika di atas dia tahu dia punya mengalami banyak pergumulan untuk naik ke puncak itu. Saudaraku, ingat kenyataan ya ketika tetap mengalami sakit penyakit, masalah keuangan, pertengkaran rumah tangga, mereka menjadi kecewa. Saudaraku, sebagai contoh, seorang bapak mulai rajin ke gereja karena berharap usahanya diberkati. Haleluya ya. Tetapi setelah beberapa bulan nggak ada perubahan. Ia berhenti pelayanan, bahkan mulai jarang datang ibadah. Nah saudaraku, dia keliru. Bagaimana mau jadi murid yang sejati? Apalagi jemaat memang tantangan orang-orang dilayani tidak mudah. Betul? Ibaratnya dia datang terima Tuhan dari latar belakang yang lain, maka kita tahu apa akibatnya. Ya, kita tahu apa akibatnya. Dengar baik-baik, orang yang kita layani, harga yang mereka bayar mahal sekali ketimbang saya yang sudah latar belakang Kristen bertobat. Tantangannya nggak begitu seperti mereka. Nah, kalau kita pahami seperti ini, maka
Kita yang harus menjadi lebih tangguh daripada orang kita layani. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa yang menyebabkan orang mundur? Takut menghadapi tekanan, bahkan penolakan dari lingkungan. Nah, dunia saat ini semakin tidak bersahabat, setuju ya? Dengan nilai-nilai Kristus. Dengarkan baik-baik. Orang jujur dianggap aneh. Tapi orang yang salah viral. Kalau kita ada dalam dunia, ini dunia bagaimana? Betul, Alkitab katakan bahwa dunia ini sudah gelap. Jadi pada waktu kita memahami, kok anak Tuhan jujur malah disingkirkan. Anak Tuhan berkata yang benar kok malah disingkirkan, malah dan sebagainya. Tapi orang yang yang curang, orang yang korupsi malah diviralkan. Orang yang berbuat aneh malah diviralkan dan itu di-follow banyak orang. Saudara dikasih Tuhan. Kita sedang ada di dunia yang bengkok ini, saudaraku. Di dunia yang benar-benar gelap yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Pertanyaan pamungkas, siap jadi murid Kristus? Haleluya. Jadi pada waktu kita mau jadi murid Kristus, dunia ini nggak bersahabat dengan nilai-nilai Kristus. Nah tadi Mbak Kenny sudah bagikan. Ya, tidak mudah menyampaikan, tapi ada pendekatan sampai orang tuh bisa menilai nilai-nilai daripada Kristus, nilai daripada Injil. Ketika seseorang berdiri teguh sebagai murid sejati, dia jujur, tidak kompromi, ia bisa ditolak, dianggap aneh atau dimusuhi. Saudara sudah pernah dianggap aneh oleh orang lain? Sudah ya, dianggap wah ini terlalu tidak ngikuti dunia ini, kita nggak pakai. Saudaraku, itu sedang dan terus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah, topik kita ini luar biasa. Nah, contoh seorang ibu, dia berhenti ikut persekutuan karena dimarahi suaminya yang belum percaya. Ia takut rumah tangganya hancur, jadi ia lebih memiliki diam dan tidak lagi aktif mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Kami sedang mentoring anak PA kami, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tapi saya bersyukur dia mendapatkan satu pemahaman, bukan suaminya yang harus pulih. Wih, keren banget. Itu ada WA-nya. Tapi ternyata sayanya yang harus semakin serupa dengan Kristus. Waduh, waktu dia WA itu, yes, ini meringankan beban pembimbing. Ya itu, karena orang ngalami. Nah, kalau semua mengalami nilai akan Kristus itu akan meringankan beban pemimpin. Bukan berarti enak aja jadi pemimpin. Bukan. Tapi ketika kita bekerja sama, arah kita mengenal kepada Kristus, semua orang mengenal Kristus, semua tahu bahwa ada harga yang mahal dia bayar, bukan dikit-dikit merengek-rengek ke pembimbing, bukan dikit-dikit minta pembelaan, enggak. Lah kalau gini berarti bayi semua dong. Bayi itu kan minuman yang terbaiknya susu, terus, saudara. Tapi ketika dapat makanan keras, apapun tantangan, maka kita akan fokus kepada pekerjaan Tuhan. Ketika semua fokus kepada pekerjaan Tuhan, ketika dia punya masa, dia bisa menghandle-nya sendiri karena pemahaman dia akan Tuhan. Ya, saya udah lama gak ke Lembang ya. Saya 7 bulan terakhir, itu. Ternyata orang stres itu salah satu manifestasinya adalah gatel. Saya gatel semua. 7 bulan tuh saya mengalami pergumulan yang sangat berat. Tapi saya bersyukur punya pembimbing, punya komunitas yang mendoakan. Nanti lain kali lah ceritanya. Nanti kalau makan di atas kita cerita ya. Bapak yang dikasih Tuhan. Nah, bahkan tahun 2023 itu jauh lebih berat. Ya. Jauh lebih berat. Itu jauh lebih berat sampai istri juga ya dan sebagainya. Tapi ternyata nanti kita yang mau rindu sesi berikut cerita ya, karena kalau cerita nanti bisa panjang ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan mundur? Nah, ini lebih mencintai dunia daripada memikul salib. Yesus berkata, setiap orang yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak layak bagiku. Itu Lukas 14:7. Tapi kenyataannya banyak orang memilih nyaman. Banyak orang memilih kesenangan. Banyak orang memilih jalan yang berbeda seperti yang Tuhan tawarkan. Oke, mulai dicerahkan pagi hari ini. Mulai paham apa itu menjadi murid yang sejati? Puji nama Tuhan. Next. Nah, haleluya. Menjadi murid Yesus bukan soal awal yang semangat. Amin. Tapi bertahan sampai akhir.
Tuhan tidak cari orang yang ikut rame-rame. Saudara, kita tuh bersyukur dengan Tuhan kita. Ingat, Tuhan itu nggak langsung tertarik loh dengan follower. Kalau zaman itu udah ada IG, Tuhan udah buka follow IG saya. Maka setiap hari Tuhan kalian, wih, yang follow IG dia makin bertambah. Dengar baik-baik, Alkitab mencatat Tuhan gak pernah langsung tertarik dengan orang yang mau minat ikut dengan dia. Jadi kalau hari ini saudara sedang terseleksi, saudara dan saya bukan orang kebanyakan. Katakan kadang, kita ini bukan orang kebanyakan loh. Ngomong, kita ini bukan orang kebanyakan loh. Ketika pemahaman ini kita dapati, maka saudara akan mengerti bahwa saya ini seorang murid, bukan sekedar orang percaya. Ya, nah, menjadi murid Yesus bukan soal awal yang semangat, tapi bertahan sampai akhir. Tuhan mencari bukan hanya ikut rame-rame, tapi yang sungguh-sungguh mau setia sampai garis akhir. Pertanyaan besarnya, apakah kita salah satu dari pertanyaan itu? Kita berdoa, Tuhan, aku mau jadi salah satu dari ribuan jumlah orang yang gak terhitung banyak ini, nanti aku jadi salah satu di dalam jumlah kerumunan banyak orang itu yang akan bertahan sampai kesudahannya. Untuk kita menerima mahkota daripada Tuhan. Tujuan hidup kita itu adalah menerima mahkota daripada Tuhan. Dengarkan baik-baik saudaraku. Saudara percaya dunia ini akan hancur? Nah, jangan kita sibuk dengan kosmetik dunia ini, saudaraku. Dengar baik-baik. Saudara pernah lihat gak panggung? Panggung, pernah lihat panggung? Oke. Panggung itu kan ada layarnya kan? Kadang kita sibuk ngurusin yang di dalam panggung itu, kita permak-permak, padahal itu akan ditutup layarnya. Saudara nangkep ilustrasi ini? Dunia ini permak sana sini, padahal dunia ini akan lenyap, akan hancur. Tapi ketika kita mengerti kehendak Tuhan, ayo jemaat Lembang dan saya tentu mengencourage diri saya sendiri. Kita bukan orang yang rame-rame. Ya, tapi rame-rame ngumpul boleh. Jadi nanti ayo kata Bang Albert gak berame-rame, ya salah. Jadi salah saudaraku ya. Tapi kita bukan orang kebanyakan, tapi kita orang yang mau setia sampai akhir. Kita orang yang akan menerima mahkota daripada Tuhan. Nah, ini baru pembuka khotbah. Apakah saudara sudah siap belajar firman Tuhan hari ini? Oke. Nah, saudara, untuk siap belajar firman Tuhan, saudara kalau naik pesawat itu harus pakai apa? Safety belt. Nah, tolong safety belt ini dikencengin, saudaraku. Ya, kenapa dikencengin? Karena ketika orang mulai safety beltnya longgar, harus dikencengin, ya. Karena kita akan menghadapi kadang turbulensi di atas sana, saudaraku ya. Mengalami goncangan. Yang pertama, nah, apa itu murid? Kalau kita ditanya apa itu murid sejati, nah saudaraku, ternyata pengertian dasar murid ialah seseorang yang menerima, bukan hanya menerima, tetapi seorang yang menuruti. Dengar baik-baik, ada 3. Jadi apa itu murid? Kalau ditanya apa itu murid? Murid adalah murid itu pengertian dasarnya seseorang yang pertama dia menerima, kemudian dia menuruti, gak sampai di situ dan menolong untuk menyebarkan ajaran gurunya. Itulah murid. Nah, kita masuk dalam kelompok PA, betul Bapak Ibu Saudaraku? Kita dengarkan guru kita mengajar. Dengar. Jangan hanya dengar aja, betul? Lalu turuti. Setelah turuti, tolong orang lain. Nah, kalau proses dilakukan berulang-ulang, maka akan banyak murid, akan ada banyak murid. Sebagai contoh, kita mendengarkan pembimbing kita bagaimana dia menang terhadap persoalan. Oke, kita dengerin. Kita dengerin. Kita lihat karya Tuhan atas pembimbing kita. Oke, saya dengar, saya terima itu. Lalu saya mulai menuruti ketika saya juga menghadapi hal yang sama. Dengar baik-baik, lihat. Saya ada di PA, Bapak Ibu Saudara, kita dengar pembimbing kita menghadapi masalah yang begitu berat, tantangan, persoalan, dan lain sebagainya.
Bahkan persoalan yang menuntut iman dia untuk tetap teguh, betul? Kita dengerin, kita terima, kita terima. Oke, maka dalam perjalanan hidup saya, turbulensi nih, turbulensi, cekrek lagi ya. Safety, turbulensi. Wah, nangkap? Wah, nangkap? Saya dengar kok, dia menang kok. Lalu kita mulai juga bahkan persoalan saya belum seberat dia, betul? Wah, saya cekrek. Saya pun menang, oke? Lalu saya pergi keluar. Keluar itu adalah pergi jiwa-jiwa. Kita injili. Kita ajarkan yang sama. Saudaraku, itulah multiplikasi. Luar biasa. Itulah murid Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat ini murid Kristus lebih dikenal, ya Kristen itu di Korintus ada. Kita dituntut lebih dari hanya sekedar pernyataan iman kita, sebagai kepercayaan kita, tapi menjadi seorang pengikut atau murid Yesus memerlukan, sekali lagi kata kuncinya, suatu perubahan hidup, nilai-nilai, cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak. Kemarin, 3 hari yang lalu, seorang rekan sekerja WA saya. Ada jemaat Tuhan yang terluka karena perkataan dari pelayan Tuhan. Dengar baik-baik ya. Lalu dia menyimpulkan, ternyata pekerja juga harus dimurnikan, hidupnya harus seperti Kristus, cara mikirnya harus seperti Kristus, cara ngomongnya harus seperti Kristus, cara menasihati seperti Kristus, supaya nggak ada orang yang terluka. Lalu cerita dari rekan sekerja saya itu, karena dia circle pertama saya di dalam pelayanan timur, lalu dia bilang, pelayanan akan siap untuk datang minta maaf ke orang yang terluka itu. Dengarkan baik-baik, saudaraku, menjadi murid sejati itu. Pikiran kita, ucapan kita, apa yang kita dengar, hidup kita itu harus seperti Kristus. Makanya pertanyaan di awal, sulit atau mudah? Sulit, paham dulu dong. Sulit, kalau mudah ya selesai khotbah. Dari awal meringankan tugas saya. Sudah selesai khotbah. Kalau saudara jawab mudah, artinya saya nggak perlu menasihati saudara lagi. Karena semua pergumulan saudara sudah menang. Tetapi kita rindu bagaimana ada perubahan hidup. Baik, nah ini mulai nggak sedap nih, mulai agak longgar nih. Oke, cekrekin lagi saudaraku ya. Nah, siapakah orang yang paling jujur mengetahui hidup saudara? Kalau suami istri, pasangan paling fair menilai. Paling jujur menilai, oke? Yang kedua, siapa lagi yang paling fair menilai saudara? Ya anak-anak, anak-anak dia paling fair. Jadi kalau saya datang ke pendeta, bang saya tuh orangnya baik, saya tuh orangnya, oke, gampang cross-check panggilan aja. Tuh? Makanya menjadi murid Kristus sulit atau mudah? Alkitab katakan kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Orang lain bisa baca. Punten, yang bisa baca bukan hanya saya. Maaf, tukang gojek pun berhak membaca hidup saya. Security di kantor pun dia berhak membaca hidup saya. Dan saya tidak boleh protes. Haleluya, katakan haleluya. Tapi haleluya pakai gaya Sunda, haleluya. Enggak tahu lah, haleluya saudaraku ya. Haleluya. Nah, yang pertama ya, oke. Jadi menjadi seorang pengikut atau murid Kristus perlu ada perubahan. Katakan perubahan. Oke. Nah, yang pertama Bapak Ibu. Murid sejati itu punya nilai apa saudaraku? Yang pertama yaitu apa? Komitmen. Lukas 14 ayat 27 ini adalah ayat pamungkas dari topik kita hari ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertama, komitmen.
Mari kita belajar. Mengapa penting kita terus memandang kepada salib Kristus? Sebagai murid sejati, maka yang pertama, setiap hari komitmen kita, apapun itu, orang lain tidak melihat, orang lain tidak tahu, maka komitmen yang utama kita senantiasa kita melihat, memandang kepada salib Kristus. Loh, kenapa harus salib Kristus? Karena kita tahu salib itu lambang kematian. Salib itu lambang penderitaan. Jadi ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, saudara tahu arti Kristus? Pengikut Yesus, saudaraku ya. Pengikut Yesus ya. Kristus adalah yang diurapi, tetapi kita jadi orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang mengikuti Yesus. Nah, yang pertama kita harus komitmen setiap waktu dalam hidup kita melihat kepada salib. Jadi saudara, ketika kita menyelesaikan persoalan dalam jemaat, salah satu teknik konselor yang kita perlu sampaikan, kamu melihat kepada salib enggak? Nangkap? Kamu lihat kepada salib enggak? Karena ketika engkau melihat kepada salib Kristus, engkau tahu salib itu lambang penderitaan. Salib itu lambang kematian. Dan Kristus dia ambil itu sebagai jalan hidup dia. Dia ambil jalan salib itu dengan rela, dia ambil jalan salib. Dia mengetahui penderitaannya. Dia tahu bahwa Allah mengutus dia untuk menderita, untuk mengampuni dosa seluruh umat manusia. Jadi komitmen kita sebagai murid yang sejati, kita terus melihat kepada salib. Salib harus kita lihat. Bukan persoalan di rumah kita ada lambang salib. Masalahnya bukan kepada lambang salib, tetapi kepada siapa yang disalib itu. Itulah Kristus. Tak kala engkau dan saya melihat kepada salib Kristus, itu yang akan menguatkan saudara. Itu yang akan meneguhkan saudara. Kenapa? Kristus di atas kayu salib dia mati. Iblis berpikir bahwa dia menang, betul? Tetapi lewat salib itulah Yesus dimuliakan oleh Bapanya. Yesus dengan sukarela telah memberikan hidupnya untuk kita semua. Untuk menjadi seorang murid Kristus, mari kita masing-masing juga harus mau mati terhadap apa? Semua kepentingan diri kita sendiri, kita harus hidup untuk Dia. Waktu ketika ada orang yang tidak dikenal, Assalamualaikum, 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 saha etanya, Assalamualaikum, terus datanglah seorang, ya masih muda lah, mungkin sekitar 25-30. Pak, dia bawa jualan apa mah namanya? Ya ayam itu ya, pakai plastik hitam. Pak, saya mau nawarin ini. Oke, singkat cerita sebenarnya dia menderita sekali dengan berjualan seperti ini ya. Lalu ya dia ingin jual cilok dan sebagainya. Lalu dia ingin modal. Pertama, saya gak kenal orang ini. Yang kedua, saya ingat firman Tuhan. Kalau engkau tidak menerima, ya kan ingat di Matius 25. Kapan kami menolak engkau Tuhan? Dengar? Tuhan bilang, kalau engkau tidak menerima salah satu orang yang paling hina di dunia, maka engkau sedang menolak aku. Oh, itu kan firman kan? Ketika dia ngomong, nah saya ini tipikal orang yang gak mau muter-muter kalau ngomong, saudaraku ya. Kamu tuh maunya apa? Pak, saya butuh modal. Dia jelaskan angkanya cukup besar, Bapak Ibu. Saya hanya ingat itu. Aduh, siapa tuh Tuhan utus ini kan? Terlepas dia mau bohongi saya. Tapi kan ada, kan gak kebetulan kan orang datang. Akhirnya, oke, nanti sore jam 5 kamu datang. Ternyata dia datang lagi. Oke, lalu saya berikan dia sejumlah uang. Oke, besok pagi, Assalamualaikum. Pagi-pagi itu, setengah 6. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, aya naon deui? Pak, saya lupa untuk pancinya. Jadi uangnya kurang bla 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 gini. Udah, mama punya uang berapa? Lalu kita berikan. Saudara, saya hanya dapat pemahaman. Ya, kalau saya mementingkan diri saya sendiri, sementara saya nggak kenal orang ini. Ya udah. Acap kali dalam kehidupan kita diperhadapkan kepada pilihan.
untuk kita mementingkan diri kita atau kita mau seperti Tuhan Yesus. Itu pengalaman yang indah buat saya. Ketahuilah saudara bahwa tak kala kita mengikuti seorang, maka itu lambang penyerahan diri kita. Apa yang perlu kita serahkan? Kemauan kita serahkan, sikap kita serahkan, keinginan kita serahkan, dan segala sesuatunya. Dalam Galatia pasal 2, ayat 19 sampai 20 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Perhatikan perkataan Paulus, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang pertama, mari kita punya komitmen. Komitmen untuk Tuhan, komitmen bukan untuk mementingkan diri kita sendiri, komitmen melihat kepada salib. Hai jemaat Tuhan di Lembang, pada waktu kita fokus kepada salib, kita punya pemahaman. Salib itu penderitaan, salib itu lambang kematian, dan Yesus memilih itu. Memilih salib itu. Tapi ketika dia memilih salib, Allah memuliakan dia. Alkitab katakan, dia dianugerahkan nama di atas segala nama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua adalah mengikuti perintah Yesus. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah saudara, sebagai pengikut Kristus, inilah yang harus kita lakukan untuk menjadi murid yang sejati di hadapan Kristus. Karena seorang murid akan mengikuti, perhatikan, apapun yang gurunya perintahkan untuk dilakukan. Ya, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada mengajukan keberatan. Tuhan Yesus keberatan. Oh ya. Ya. Oke. Tuhan Yesus yang ini perintahnya terlalu berat. Saya boleh mengajukan keberatan, saya mau melakukan firman yang enak saja. Enggak, saudaraku. Maukah kita belajar dan mau diproses? Bukan protes. Bersama untuk bisa melakukan segala perintah Yesus. Sehingga dia menunjukkan kasih setianya bagi kita. Dan kita menjadi murid yang berkualitas. Katakan amin. Murid yang berkualitas. Kita bukan orang kebanyakan. Wow, katakan wow. Aku murid yang berkualitas. Saudara, kita tahu produk yang berkualitas, kita tahu kan? Oke. Kalau orang pakai produk yang berkualitas, itu berbeda, saudaraku. Dia tahu. Dan dengar baik-baik, seseorang yang mengendorse kualitas yang berkualitas, itu dampaknya itu luar biasa. Halo, kalau kita murid Kristus yang berkualitas, selayaknya hidup kita juga berdampak berkualitas. Sepatu yang paling top, yang mahal, gak cepat rusak, saudara dikasih Tuhan. Kecuali dia pukul-pukul sepatu itu. Ya, tapi karena berkualitas. Dan kita tahu atlet-atlet dunia ketika dia mengendorse satu produk, itu dampaknya kemana-mana. Ingat waktu Cristiano Ronaldo menyingkirkan minuman apa? Coca-Cola. Itu harga saham Coca-Cola langsung anjlok, saudaraku. Karena apa? Dia orang yang berkualitas. Bukankah dalam hidup kita, kalau kita murid yang berkualitas, kembali kepada pengajaran di awal. Perkataan kita, kayak dari atas ya. Pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bagaimana kita berbicara, bagaimana sikap hidup kita harus seperti Kristus. Saya pakai kata harus, tidak ada tawar-menawar. Karena Alkitab yang katakan, saudaraku, mari kita belajar bersama-sama untuk menuruti perintah Kristus. Dan memang perintah Tuhan itu tidak mudah untuk dijalankan. Kenapa? Dunia ini bengkok. Dunia ini berbeda. Tadi saya katakan, hari ini di medsos kita tahu sama-sama. Yang curang jadi viral, betul? Yang jahat jadi viral. Tapi yang baik jarang sekali orang kemukakan di media sosial. Karena apa? Yang baik itu enggak punya nilainya.
Tetapi kalau yang curang segala macam itu viral. Orang akan lihat dan perhatikan. Yang viral orang akan forward lagi ke sana-sana. Tetapi mari sebagai murid Kristus yang berkualitas kita memviralkan kebaikan. Kita memviralkan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah yang ketiga, yang terakhir, saya buat gambar Yesusnya itu sedang pegang hati saudara dan saya. Hatinya warna merah karena sudah ada darah Kristus dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang ketiga, memiliki kasih yang besar kepada Kristus. Tanda murid sejati memiliki kasih yang besar. Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, serem ini, serem ini. Bacanya harus hati-hati ini ya. Tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tegas ya. Nah saudara, kalau kita baca ayat ini secara letterlux, mungkin kita akan berpikir kejam banget Tuhan, betul? Harus benci bapaknya, benci ibu, benci istri dan anak-anaknya. Ternyata ayat itu enggak seperti itu saudaraku. Allah memberikan satu pemahaman kepada kita. Dia memberikan penekanan kepada kita bahwa untuk menjadi murid Kristus, maka kualitas kasih kita kepada Dia harus lebih tinggi dari apapun. Termasuk lebih tinggi dari keluarga dan dari diri kita sendiri. Saudaraku, mengapa kasih kita jauh lebih tinggi? Karena, dengar baik-baik, hidup kita ini enggak akan lama di muka bumi ini. Kalau saudara mencintai pasangan saudara sepanjang di bumi saudaraku. Tapi mencintai Kristus itu sampai dari kekalan kepada kekalan. Dengarkan baik-baik, segala sesuatu yang melekat dalam hidup kita itu akan hilang. Hanya Kristuslah yang tidak akan pernah hilang. Karena kita tahu Kristus gak akan pernah hilang, maka kasih kita kepada Dia lebih daripada segala sesuatunya. Dalam Matius pasal 10:37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kesimpulannya, haleluya. Murid sejati adalah pribadi yang mencintai Kristus. Katakan amin. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Apa? Ku rindu Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Lanjut. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Apa? Jadikan ku hamba setia kepada. Puji nama Tuhan, menjadi murid sejati adalah pribadi yang semakin mencintai Kristus lebih dari segalanya. Kemudian hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya dan punya komitmen yang penuh untuk mengikuti Dia sampai akhir meski harus menghadapi pengorbanan. Karena itu, apa itu kasih besar kepada Kristus? Ditunjukkan bukan hanya lewat emosi, tapi lewat pengorbanan dan kesetiaan. Ingat, siapa murid Tuhan yang emosi waktu dibilang, tidak Tuhan, betul? Aku akan membela engkau, betul? Siapa namanya? Petrus. Dia pamer kesetiaan. Pada waktu dalam perjamuan terakhir, kita nggak perlu pamer kesetiaan, saudaraku. Tapi pada waktu kita menghadapi satu pilihan, kita mau memiliki pengorbanan kesetiaan kepada Tuhan. Mengikuti perintah Yesus itu berarti hidup sesuai dengan ajarannya. Ingat, bukan pilih-pilih perintah. Ayo bilang kanan kiri, jangan pilih-pilih firman yang enak-enak saja. Ya, kenyataannya anak Tuhan memang pilih yang enak-enak, betul? Saya juga kadang terperangkap. Dengar baik-baik. Waktu saudara dituntut Tuhan untuk mengasihi orang yang membenci saudara, dengar baik-baik,
Waktu saudara dituntut untuk mengasihi saudaramu, untuk saudara dituntut untuk mengampuni, lalu dapat firman-Nya. Kita dengan cepat untuk cari firman yang lain, bukan? Pengalaman. Saya pikir pengalaman semua orang percaya, karena kita sedang diproses. Dapat ya, mengabaikan persepuluhan, pas dapat perpuluhan, cari yang lain, cari yang lain supaya enggak kedapetan. Sedang cari ayat yang enak, enak. Kita perlu bercermin, saudara. Komitmen yang kuat ini berbicara, tidak punah, tidak mudah menyerah, tetap setia meski keadaan sulit. Yesus ketika dia di atas kayu salib, kalau kita baca Alkitab, dia bisa perintahkan malaikat, betul? Untuk membunuh semua prajurit Romawi. Tapi dia tidak lakukan. Dia punya komitmen kuat karena dia tahu dia harus mati. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ya Allah, kami angkat tangan kami. Apakah kami sudah punya komitmen yang kuat, ya Allah? Apakah kasih kami kasih yang paling besar kepada Engkau? Apakah kami telah menuruti semua perintah-Mu pagi hari ini? Kalau Engkau jumpai, ternyata masih banyak hal yang kurang, tapi kami bersyukur telunjuk-Mu tidak akan pernah menghakimi kami. Waktu kami mengakui, Tuhan, komitmen kami kadang longgar. Tuhan, kami kadang pilih-pilih perintah yang enak. Tuhan, kasih kami belum sebesar Engkau. Waktu kami mengakui dan merendahkan diri, yang kami tahu wajah-Mu akan tetap tersenyum pada kami. Dan Kau akan bilang, jangan khawatir nak, aku akan menolong engkau. Oh, Roh Kudus, Kau ada di sini, Roh Kudus. Kami ingin menjadi murid yang sejati dan kami tahu itu tidak mudah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan dengan jujur, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku
dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan mau kita meletakkan, melepaskan dengan rela semua cara-cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Dia. Dia mengasihi engkau dan saya. Matanya tertuju. Pandanglah dalam visual imanmu. Pandangan mata Tuhan yang ramah, yang bersahabat. Dia bilang kok, sulit memang untuk hidup di dunia ini. Untuk kita menjadi murid yang sejati di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tapi dengarkanlah perkataan Dia. Tak kala engkau memberikan komitmenmu, Dia akan membela engkau dan saya. Tak engkau memberikan cintamu yang terbesar, Dia akan menolong engkau dan saya. Tak kala engkau mau menuruti semua perintah Dia, Dia akan mampukan engkau dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari semua yang kami rindukan, kami ingin Engkau Tuhan, ingin mengenal-Mu, ingin mengenal-Mu, mengenal pribadi-Mu. Tuhan, Kau sudah mengenal kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingatkan, Yesus kenal semua hidup kita. Pertanyaan besarnya, apakah aku mengenal Dia? Tuntutlah dirimu untuk mengenal Dia. Dengar baik-baik, pesan Tuhan, Yesus mengenal kita. Tidak ada yang bisa ditutupi. Tapi kita perlu bertanya, apakah aku mengenal Engkau Tuhan? Kalaupun kita baru mengenal Dia sebatas telap mata kaki, Tuhan ingin sampai ke pinggang. Tuhan ingin sampai menutupi seluruh tubuh kita. Dan pada akhirnya kita berenang dalam aliran sungai itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk suara-Mu. Terima kasih untuk nasihat-Mu. Terima kasih untuk peneguhan-Mu. Terima kasih untuk sapaan-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih untuk tangan-Mu menyentuh pundakku dan Kau berkata kepadaku, Kau setia kepada kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, sembah bagi-Mu Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Berbahagialah kami yang menuruti seluruh perintah-perintah-Mu Tuhan. Berbahagialah kami. Temuilah jemaat-Mu di tempat ini. Temuilah di desa-desa, di rumah-rumah. Saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam tekanan, aniaya, penderitaan. Oh, temuilah mereka Tuhan, agar mereka juga menjadi murid yang sejati. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya. Nyanyikan ini saudaraku. Ku ringin Kau Tuhan, emas, perak dan
ku Amin, amin, amin. Berkenan. Oh, 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 lebih dari segalanya. Ku rinduin Kau Tuhan. Kau yang mengatakan itu bahwa emas dan perak tiada artinya. Berkenan. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, lebih dari segala-galanya. Yes, see the cross. Lihat kepada salib. Lihat terus kepada salib. See the cross. Lihat kepada salib Kristus. Lihat kepada salib Kristus. Salib lambang penderitaan, salib lambang kematian, sehingga emas dan perak tidak berarti. Karena salib Kristus, karena Kristus lebih berarti dari segalanya. Haleluya. Ku ingin lebih. Yesus, we see you, kami rindu ketemu Kau Tuhan. Satu saat kelak kami akan ketemu muka dengan muka. Jadikan ku hamba berkenan kepada, jadikan ku hamba yang setia, jadi setia kepada, jadikan ku hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Engkau yang terima pujian hormat kami, hanya kepada Tuhanlah kami kagum. Teruslah buat kami terpesona dengan Kristus. Tak kala kami keluar dari tempat kebaktian ini, waktu kami menghadapi kembali kenyataan kehidupan, kami akan komitmen melihat kepada salib Kristus. Kami akan menuruti perintah-Mu, kasih kami akan semakin besar. Terima kasih ya Allah, terpujilah firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua murid sejati yang sepakat, mari katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oh, persembahan dan doa berkat. Oke, kan udah lama gak kesini. Saudara diberkati Tuhan. Kalau mau dilanjutin kayaknya kita mau lanjutin terus ya. Jadi pede ya. Tuhan cinta sekali jemaat Tuhan di tempat ini. Saya banyak dengar berkat yang luar biasa, lanjutkan itu. Kita akan jadi murid Kristus yang tangguh, yang kuat. Mari angkat dua tanganmu Tuhan. Kami oh
Haleluya. Ajaib, ajaib. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib. Tangan kami memberkati lembang penuh kemuliaan Tuhan, lembang penuh dengan keajaiban Tuhan, lembang penuh dengan shalom, lembang penuh dengan sejahtera, lembang penuh dengan ketertiban, keamanan. Kami jemaat Tuhan mengangkat tangan dan memberkati, terjadilah dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah, untuk jamuan Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan kekuatan firman Tuhan. Pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, dan Tuhan menganugerahkan kepadamu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Diberkatilah engkau dalam segala usaha pekerjaanmu. Terima kasih ya Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Semua murid sejati katakan Amen. Happy Sunday. God bless you. Haleluya.